ingin menjelaskan tentang materi Asia Pacific Economic Cooperation atau yang bisa disingkat dengan APEC. 1. Latar belakang dan struktur organisasi. Pada tahun 1989 didirikan sebuah organisasi yang bertujuan mengukuhkan pertumbuhan perekonomian dan mempererat komunitas negara Asia Pasifik. Organisasi tersebut diberi nama APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Pada awal berdirinya, organisasi ini terdiri dari 12 anggota hingga 2013. APEC memiliki 21 anggota yang kebanyakan anggotanya memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Anggota APEC tersebut terdiri dari 1. Australia, 2. Brunei Darussalam, 3. Kanada, 4. Chili, 5. Tiongkok, 6. Hong Kong Tiongkok, 7. Indonesia Jepang, 8. Korea Selatan, 9. Malaysia, 10. Meksiko, 11. Selandia Baru, 12. Filipina, 13. Peru, 14. Papua Nugini, 15. Rusia, 16. Singapura, 17. Taiwan, 18. Thailand, 19. Amerika Serikat, 20. Vietnam, dan 21. Mongolia. Kerjasama APEC meliputi perdagangan, investasi, dan bidang ekonomi lainnya secara menyeluruh. Kerjasama di APEC merupakan kerjasama yang bersifat non-politis, ditandai dengan ikut bergabungnya Hong Kong, Tiongkok, dan Taiwan yang memiliki masalah politik dengan Tiongkok. Itulah sebabnya APEC menggunakan istilah ekonomi anggota, bukan negara anggota. Apabila melihat negara anggotanya APEC diperkirakan menyediakan 2,3 miliar jiwa dari 6 miliar jumlah penduduk dunia, itu berarti separuh dari perdagangan dunia. Terjadi di analisis sebesar 18 triliun dolar AS produksi domestik atau PDB. Kemudian dari total 30 triliun dolar lebih PDB dunia ada di APEC. 5 dari 10 negara yang memiliki kekuasaan perekonomian terbesar di dunia ada APEC, yakni Amerika Serikat, Jepang, Kanada, hingga Meksiko. Tujuan didirikan APEC sebagai berikut. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik. Yang kedua, mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan integritas yang lebih bebas dan terbuka di kawasan. Yang ketiga, mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional. Yang keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Multilateralis dan differentiated time frame yang memiliki pengertian sebagai berikut. 1. Prinsip konsensus memiliki arti bahwa semua keputusan dalam APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 ekonomi anggota. 2. Prinsip voluntary and non-binding berarti kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak terikat. 3. Prinsip concerted unilateral berarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan setiap negara ekonomi anggota tanpa syarat resiprositas. 4. Prinsip balanced time frame berarti negara ekonomi anggota diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Anggota APEC menjalin kerjasama melalui dialog-dialog. Dalam pertemuan rutin, ada beberapa pertemuan dialog APEC, yaitu 1. ALM APEC Leader Meeting, yaitu forum pertemuan para pemimpin ekonomi APEC
yang juga merupakan pertemuan tahunan kepala negara anggota APEC. 2. Konferensi tingkat menteri KTM, yaitu pertemuan tingkat menteri. 3. Konferensi tingkat tinggi KTT, yaitu pertemuan yang diadakan setiap tahun di negara ekonomi anggota. 2. Representasi APEC merupakan salah satu forum ekonomi regional terpenting di Asia Pasifik karena 14 dari 21 anggota APEC masuk ke dalam 40 negara pengekspor terbesar di dunia. Adapun 9 anggota APEC tercatat sebagai anggota G20. APEC turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan kemajuan perekonomian global. Selain itu, anggota-anggota APEC juga berkontribusi terhadap 53 GDP serta 44 volume perdagangan dunia. Tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun anggota APEC adalah 2,5%. Angka ini juga jauh lebih tinggi dibanding ekonomi non-APEC yang hanya mencapai 1,3 per tahun pada periode yang sama. Gabungan ekonomi para anggota APEC meningkat 2 kali lipat dari AS dolar 17,7 triliun pada 1989 menjadi AS dolar 35,8 triliun pada 2010. Total perdagangan barang dan jasa APEC juga meningkat 5 kali lipat dari AS dolar 3,1 triliun. Total perdagangan Indonesia pada 1989 ke seluruh ekonomi anggota APEC adalah AS dolar 20,9 miliar pada 2011. Angka ini naik menjadi AS dolar 289,3 miliar atau 75%. Total perdagangan Indonesia pada 1994 nilai FDI masuk ke nilai FDI masuk Indonesia dari seluruh ekonomi anggota APEC adalah AS dolar 2,5 miliar pada 2011. Angka ini